Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Irianto dengan NIM 1513623021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dampak dan efek radiasi dari bom nuklir. Masuk pendahuluan, radiasi yang dihasilkan oleh bom nuklir merupakan salah satu fenomena fisika dengan dampak paling destruktif terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Bom nuklir bekerja berdasarkan prinsip reaksi fisi atau fusi nuklir yang melepaskan energi dalam jumlah besar. Dalam materi ini, kita akan membahas secara rinci mekanisme fisika dari radiasi bom nuklir dan dampaknya terhadap manusia, lingkungan, serta infrastruktur. Berikut ada table of content. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai mekanisme fisika bom nuklir. Berikutnya ada jenis radiasi yang dihasilkan, dampak dan efek radiasi, efek tidak langsung, dampak sosial dan ekologis, mitigasi dan studi kasus, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, saya bahas mekanisme bom nuklir. Satu, fisi nuklir. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu fisi nuklir itu apa. Fisi nuklir adalah pembelahan inti atom berat menjadi inti-inti lebih ringan disertai pelepasan energi. Proses fisi nuklir yaitu inti berat seperti uranium-235 menyerap sebuah neutron sehingga menjadi tidak stabil. Nah, ketidakstabilan ini menyebabkan inti tersebut pecah menjadi dua inti yang lebih kecil. Proses ini juga menghasilkan energi dalam bentuk panas serta melepaskan beberapa neutron. Berikutnya ada fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses di mana dua inti atom ringan bergabung menjadi satu inti yang lebih berat, saling melepaskan sejumlah besar energi. Proses ini terjadi di inti bintang, termasuk matahari, dan merupakan sumber utama energi di alam semesta. Di sini ada proses fusi nuklir. Pada kondisi ekstrim dengan suhu lebih dari 10 juta derajat Celcius, energi kinetik ini inti atom menjadi cukup besar untuk mengatasi gaya tolak elektromagnetik atau gaya Coulomb di antara inti-inti atom. Hal ini memungkinkan inti atom untuk bergabung dan membentuk inti baru. Setelah bergabung, massa inti baru yang terbentuk lebih kecil dibandingkan dengan total massa awal dari inti-inti yang bergabung. Selisih massa tersebut diubah menjadi energi sesuai dengan rumus Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi, M adalah selisih massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Berikutnya masuk ke jenis radiasi yang dihasilkan. Yang pertama itu ada radiasi elektromagnetik. Di dalam radiasi elektromagnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki energi tinggi, sangat penetratif, dan mampu merusak jaringan tubuh serta material. Yang kedua ada sinar X. Sinar X dilepaskan dalam jumlah lebih kecil tetapi tetap berkontribusi pada efek radiasi awal. Berikutnya ada radiasi partikel, sama seperti sebelumnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu partikel neutron. Partikel neutron memiliki energi tinggi dan dapat menyebabkan aktivasi radioaktif pada material. Berikutnya ada partikel alfa dan beta. Partikel alfa dan beta dihasilkan dari peluruhan radioaktif produk fisi berbahaya jika dihirup atau tertelan. Yang terakhir itu radiasi elektromagnetic pulse atau EMP. Ledakan nuklir menghasilkan EMP, yaitu gelombang elektromagnetik intens yang dapat merusak sistem elektronik dalam radius tertentu. EMP tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi dapat melumpuhkan infrastruktur teknologi seperti komunikasi, listrik, dan perangkat elektronik lainnya. Berikutnya ada dampak dan efek radiasi bom nuklir. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu efek langsung detik hingga menit. Adapun efek langsungnya adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan bom nuklir menciptakan tekanan tinggi yang mampu merusak bangunan dan menyebabkan trauma fisik pada makhluk hidup di sekitarnya. Area yang terdampak sangat luas, bergantung pada kekuatan atom yang diledakkan. Selain itu, radiasi termal yang dihasilkan berupa cahaya dan panas intens dapat memicu kebakaran besar serta menyebabkan luka bakar parah pada kulit dalam radius tertentu. Radiasi awal, terutama sinar gamma dan partikel neutron, langsung merusak sel dan jaringan tubuh.
dengan efek awal seperti mual, muntah, dan kerusakan organ internal. Yang kedua itu ada efek tidak langsung, range antara jam hingga tahun. Adapun efek tidak langsungnya adalah fallout radioaktif. Dari ledakan bom nuklir membawa partikel radioaktif yang terbawa angin mencemari tanah, air, dan udara di area yang luas. Radiasi ionisasi yang dihasilkan dapat menyebabkan mutasi genetik serta meningkatkan risiko kanker. Keracunan radiasi yang dialami korban memiliki gejala akut seperti mual, pusing, muntah darah, dan rambut rontok. Sementara efek jangka panjangnya meliputi kanker, infertilitas, dan kerusakan DNA. Selain dampak kesehatan, ledakan ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, dengan bangunan hancur dan fasilitas penting lumpuh, menjadikan lingkungan sekitar tidak layak huni selama bertahun-tahun. Berikutnya ada dampak sosial dan ekologis. Yang pertama, dampak pada manusia. Tentu saja, yang pertama itu ada kematian massal akibat luka bakar, trauma, dan penyakit radiasi. Yang kedua, trauma psikologis jangka panjang seperti PTSD pada penyintas. Berikutnya dampak pada lingkungan. Cemarannya mempengaruhi ekosistem termasuk air, tanah, dan udara. Mutasi genetik pada flora dan fauna dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang tidak lupa, yang terakhir itu ekonomi dan politik tentunya. Pemulihan ekonomi memakan biaya yang sangat besar pasti. Yang kedua, krisis geopolitik dan ketegangan antar negara sering muncul setelah penggunaan senjata nuklir. Next, mitigasi dampak radiasi nuklir. Yang pertama, upaya internasional. Perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) membatasi penyebaran senjata nuklir. Konversi pelarangan uji coba nuklir menghentikan uji coba senjata nuklir untuk mencegah dampak lingkungan. Yang kedua, perlindungan individu. Gunakan perlindungan seperti bunker bawah tanah dan pakaian anti radiasi. Berikutnya, evakuasi segera dari area terdampak. Yang terakhir, teknologi dan penelitian. Pengembangan teknologi dekontaminasi untuk membersihkan area yang terpapar. Penelitian tentang pengobatan penyakit akibat radiasi. Masuk ke studi kasus Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima pada tahun 6 Agustus 1945, yaitu bom Little Boy, menghancurkan 70% kota, menewaskan kurang lebih 140.000 orang. Efek radiasi menyebabkan penyakit dan kematian selama puluhan tahun. Kasus yang kedua yaitu Nagasaki pada tahun 1945, tepatnya 9 Agustus. Dinamai bom Fat Man, menewaskan 74.000 orang. Penyintas mengalami dampak radiasi yang mirip dengan di Hiroshima. Kesimpulan dari materi ini, bom nuklir menghasilkan dampak yang sangat merusak baik secara fisik, sosial, maupun ekologis. Pemahaman tentang mekanisme radiasi dan dampaknya sangat penting untuk mengembangkan langkah-langkah mitigasi serta mencegah penggunaan senjata ini di masa depan. Edukasi dan kesadaran global adalah kunci untuk menjaga perdamaian dan keselamatan dunia. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kata yang kurang menyenangkan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.